Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamus yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan di sore ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan pendidikan anak yang akan disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di Musal At-Tarbiyah Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Aman tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir dari bab pasal atau bagian pasal penyempurna bab 2, sebelum kita menginjak pada bab yang ketiga, kita akan menyelesaikan dan seputar fatwa tentang belajarnya anak-anak kepada orang kafir, di mana bahwa perkara ini adalah perkara yang secara asal diharamkan. Di pertemuan kali ini akan kita bahas pertama adalah fatwa dari Lajnah Daimah lil Ifta dari Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian yang kedua adalah penukilan dari pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau Nasihatun Mukhtasaratun fil Hathi ala Tamassuki Biddin wa Tahdhir minal Madarisi al-Ajnabiyah. Kemudian bagian terakhir adalah kesimpulan dari semuanya, ya, dari awal pembahasan pada pasal keempat ini, yaitu belajarnya anak-anak kepada orang kafir dan bahayanya. Yang pertama kita bahas adalah fatwa dari Lajnah Ad-Daimah lil Ifta bil Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah an hadha soal, ya. Jadi Lajnah Daimah itu telah ditanya, ya, su'ilat al-Lajnah Daimatu lil Ifta bil Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah an hadha soal, mal hukmu an ya'khudha rajulun ibnahu aw ibnatahu wa yusjillahu fi madrasatin Faransiyah atau Injlisiyah al-mukhalifataini li ta'limiddin ma'a za'mihi annahu muslim wa annahu yakhtaru lahum mustaqbalan hasanan. Apa hukum seorang
laki-laki, seseorang dia mengambil anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya dan kemudian mendidikkannya di sekolah orang-orang Perancis atau sekolah Inggris, orang-orang Inggris yang keduanya menyelisihi pola pendidikan agama, ya, dengan sangkaan mereka bahwa anaknya itu tetap menjadi Islam, tetap Muslim, tidak terpengaruh agama, dan bahwasanya dia memilihkannya itu adalah demi masa depan yang bagus. Karena kalau lulusan Perancis atau lulusan Inggris itu biasanya lulusan Eropa kan bagus gitu loh. Wa anahu yakhtaru lahum mustaqbalan hasanan. Ditanya seperti ini, Alasnah Daimah memberikan jawaban. Yajibu alal waladi an yurabbiya auladahu dhukuran wa inathan tarbiyatan islamiyatan fa innahum amanatun biyadih wa huwa mas'ulun anhum yawmal qiyamah wa la yazulahu an yudkhilahum madarisal kufar khasyatal fitnati wa ifsatil aqidati wal akhlaq wal mustaqbal biyadillahi azza wa jalla. Yaqulullahu jalla wa ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jawaban dari Lasnah itu disebutkan di sini wajib bagi al-walid, ya, wajib bagi orang tua itu untuk memperhatikan atau untuk mendidik anak-anaknya yang laki-laki maupun perempuan dengan pendidikan Islam, karena anak-anak itu adalah amanah yang ada di tangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguasakan kepadanya anak yang masih dididik dengan benar. Wa huwa mas'ulun anhum, dan kelak orang tua akan ditanya tentang pendidikan anaknya pada hari kiamat, sehingga tidak boleh untuk memasukkan anak-anaknya itu ke sekolah-sekolah orang-orang kafir karena khawatir akan terkena fitnah bahaya, dan juga akan khawatir terjadi kerusakan akidah dan akhlaknya. Adapun masa depan itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya itu mudah. Jadi pembahasan seputar masa depan itu biasanya kan kaitannya dengan masalah dunia. Ya. Dan kadang orang itu kalau belajar agama itu kadang identiknya itu diidentikan dengan hal-hal yang secara ekonomi itu rendah. Nah, ini merupakan cara berpikir yang salah, ya. Karena memang dari sisi asalnya, ya, pendidikan agama itu memang diarahkan seorang untuk belajar itu bukan untuk mencari dunia, ini yang pertama, ya, tapi memang faedahnya adalah supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu yang dia punyai, gitu loh. Ya, ini yang mesti difahami, gitu loh. Ya, berbeda dengan ilmu selain ilmu agama, itu memang ilmu yang masalahnya nampak itu pada perkara dunia. Contoh misalnya kayak ilmu kedokteran, ya. Ilmu kedokteran itu masuk saja udah puluhan juta, ratusan juta, ya. Orang berobat saja udah berapa, ya. Dan itu tidak ada masalah, ya.
ya, dan seorang dia mencari ilmu kedokteran supaya kaya raya, supaya punya mobil, punya rumah, punya istri cantik dan yang lain sebagainya, itu tidak ada masalah gitu. Karena itu memang tidak berkaitan dengan ibadah yang mesti ikhlas karena Allah. Beda kalau menuntut ilmu agama itu memang ta'abbud, beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah kepada Allah niatnya supaya kaya raya, supaya niatan-niatan dunia, ini nggak layak gitu loh, nggak layak ya, justru akan merusak ibadah itu sendiri gitu loh. Juga di dalam mengajar ilmu agama itu kan ada dua. Yang pertama itu mengajar ilmu agama itu sifatnya bagian dari amal soleh ya, amal soleh. Orang mengajar itu kan amal soleh, dan berlaku di situ itu ada, bisa jadi dia beramal itu memang semata-mata beramal gitu, atau memang dia mengajar itu dengan digaji gitu loh, digaji kan nyari dunia, dan itu diperbolehkan gitu loh, diperbolehkan selagi bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya ya mengajarkan ilmu agama di tengah manusia. Ini dimaklumi sehingga ya memang tidak menjanjikan gaji besar gitu, tidak menjanjikan dunia besar, karena memang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya, orang yang memang masuki wilayah itu, artinya jadi dai dan lain sebagainya, itu harus disadari dia lebih banyak berjuangnya ya, karena menuntut ilmu ya, kemudian memperjuangkan ilmu itu termasuk bagian dari berjihad ya. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berjuang agar supaya kalimatnya Allah itu menjadi tinggi, maka dia berada di jalan Allah. Artinya bukan di situ untuk mencari dunia. Kalau orang mencari dunia, dagang ya, kerja di kantor gitu kan, gitu-gitu, dimaklumi di pasar gitu. Adapun menuntut ilmu itu tidak seperti itu. Ilmu itu tidak seperti itu. Sehingga dari pembahasannya saja udah nggak bisa dibandingkan gitu, nggak bisa dibandingkan. Maka kalau menilainya itu dari nilai masa depan ya masa depannya itu enggak, memang di dalam pandangan manusia itu enggak menjanjikan ya, enggak menjanjikan. Nah, tapi ingatlah bahwa karena itu amal soleh ya, itu bagian dari bentuk takwa kepada Allah. Allah akan menjadikan urusannya itu mudah ya, menjadikan urusannya itu mudah. Nah, sehingga memperbandingkan dengan ilmu-ilmu yang selainnya agar supaya masa depannya terjamin, itu adalah perbandingan yang tidak tepat ya, membandingkan sesuatu yang tidak tepat. Makanya kalau ada orang yang dia masuki wilayah dakwah misalnya gitu, kok kemudian diidentikan dengan kekayaan, itu ya nggak nyambung gitu, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Karena seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam ya, dan para pengikutnya itu kalau di dalam sejarah itu lebih banyak sisi-sisi perjuangannya ya, walaupun dia adalah seorang raja seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ya, seperti Nabi Daud alaihissalam ya. Nah, yaitu memperjuangkan kalimat tauhid, memperjuangkan agar supaya manusia itu mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang ada pada mereka itu mereka gunakan untuk tujuan tersebut gitu ya, untuk tujuan tersebut. Kemudian waqalatil lajnatu kadzalik, dan lajnah dia telah mengatakan demikian, yaitu yajibu ala jami'il muslimin ru'atan
wa ra'iyatan al-inayatu bi ta'limi al-auladi dzukuran wa inasan al-islama al-haqqa aqidatan wa ahkaman wa akhlaqan wa adaban. Lajnah Daimah juga mengatakan demikian, wajib bagi seluruh kaum muslimin ya untuk wajib bagi seluruh kaum muslimin, yaitu pemimpinnya ataupun rakyatnya, itu untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun perempuan, untuk mendidik anak-anak mereka dengan Islam yang benar, baik dalam hal akidah, demikian pula dalam hukum, akhlak, demikian pula adab. Ya. Wala yajuzu tafrigu baramisi tarbiyati wa ta'lim min dzalik. Tidak boleh kemudian meniadakan program tarbiyah, ya, program untuk mendidik dan mengajari dari hal yang demikian itu, yaitu pendidikan Islam yang benar, akidah, hukum, akhlak dan adab. Tidak boleh ditiadakan. Juga wala muzahamatu dinil Islam bi ghairi minal aqaid wal madahib wal ara'il batilah. Yang kedua, itu tidak boleh kemudian untuk ya melewatkan agama Islam ya dengan apa istilahnya selainnya. Melewatkan artinya ajaran Islam tidak diajarkan, kemudian hanya dilewatkan saja dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, sehingga apa yang ada justru berbagai macam akidah, pendapat-pendapat, ya, madhab-madhab, pendapat-pendapat yang batil. Ya. Bahkan kurikulum yang ada di dunia pendidikan, mungkin pelajaran agama masih ada, tapi kurikulumnya dirubah sehingga dimasukkan filsafat, ya, malah itu jadi sebagai apa muqarrarnya ataupun apa istilahnya kurikulum yang ditetapkan, yang diterapkan, ya, dengan berbagai macam alasan, ya, dijauhkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan memang fitnah yang terjadi di masa seperti ini, ya, di mana orang dia belajar Al-Quran, kemudian belajar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu berseliweran, ya, berbagai macam fitnah yang menghinggapi gitu loh. Dan memang ada sekelompok manusia yang mereka belajar Al-Quran, mereka belajar hadis gitu, tapi tidak melalui bimbingan ulama. Akhirnya pemahamannya jadi jauh menyimpang, ya, sehingga itu menjadikan fitnah bagi Islam dan kaum muslimin, sehingga orang terjauhkan, orang ketakutan untuk mempelajari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, karena kadang kalau seorang belajar Al-Quran gitu tanpa bimbingan itu, atau belajar hadis-hadis Nabi itu tanpa bimbingan itu, kadang dia pengen langsung terapkan gitu. Ya, itu beda dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Benar, para sahabat itu begitu ada ayat Al-Quran diamalkan, tapi kan di situ ada bimbingan dari Nabi. Sehingga kalau mereka mau menerapkan demikian itu langsung tanya ke Nabi, sehingga apa? Sehingga selesai, ya. Beda kalau orang-orang yang selainnya gitu, kadang baca sendiri atau dan menerapkan sendiri, ya, terjadi kekacauan di mana-mana. Contoh misalnya kayak ayat-ayat takfir gitu. Kemudian berarti kalau ini kafir. Padahal itu kan dua pembahasan berbeda gitu. Pembahasan ilmiah gitu. Seorang, ya, membahasakan dengan bahasa ilmiah itu penting. Bukan bahasa memastikan orang. Tatkala datang tiga orang lelaki datang kepada Nabi gitu loh.
Yang satu mau sholat tidak tidur, yang kedua mau puasa tidak buka, yang ketiga tidak menikahi para wanita, tidak menikah gitu. Itu Nabi menegur mereka secara pribadi, ditegur, ya, ditegur sebagai bab untuk memberikan tanbih agar mereka kembali rujuk kepada sunnah, ya. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak menghukumi ketiganya itu. Nabi tidak menghukumi, oh kamu berarti benci sama sunnahku, gitu enggak, kamu bukan golonganku, itu enggak. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man raghiba an sunnati falaisa minni. Beliau menyebutkan sifat, barang siapa benci kepada sunnahku maka bukan golonganku. Ini bahasa ilmiah. Beda kalau karena kamu demikian berarti kamu benci kepada sunnahku, berarti kamu bukan golonganku. Ini beda. Menggunakan kalimat seperti itu beda hukumnya, ya. Maka penting seorang di dalam membahas itu pembahasan yang sifatnya ilmiah itu akan lebih enak gitu loh. Rinciannya akan lebih enak. Adapun memastikan kamu seperti ini itu butuh penelitian gitu loh, butuh penelitian. Makanya kalau ngisi kajian itu modelnya langsung dihantam orang, dia demikian celaan, itu biasanya akan menimbulkan fitnah yang besar, bukan memberikan pencerahan, ya, berikan pencerahan. Sebenarnya misalnya ada orang betulnya, misalnya seperti ini, saya pernah ditanya itu, ada orang bertanya begini, Ustadz, hukum seperti ini gimana? Ya hukumnya seperti ini, orang melakukan perbuatan seperti ini, ini secara hukum demikian. Ini hukumnya syirik, bisa syirik akbar, syirik kecil, ya. Kemudian karena sudah dapat jawaban kan, dia kemudian menjawab, si fulan itu melakukan demikian, berarti dia syirik ya. Oh nanti dulu, nggak semudah itu menghukumi itu. Nanti dulu, di situ masih ada syarat, ada penghalang, ya. Jadi kemungkinannya banyak. Tapi ini pembahasan secara ilmiah demikian, ya. Bisa jadi nanti dia bodoh, dia tidak tahu, ya, sehingga termaafkan, sehingga dia diberi udzur, gitu. Bukan termaafkan, tapi dia diberi udzur, gitu. Itu pembahasan-pembahasan yang kalau sudah dihadapkan kepada seseorang seperti itu, tidak bisa kemudian langsung dihantamkan, ya. Kadang seorang belajar awal-awal itu seperti itu, apalagi kalau dia baca sendiri, ya, baca sendiri, ya. Bahkan ada yang dia membaca kitab sendiri itu, kemudian dia berkata, kalau ISIS datang ke Indonesia saya akan baiat. Dia ngomong kayak gitu, gitu. Dia sampai ngomong gitu. Jadi dia menanti-nanti supaya ISIS datang ke Indonesia, karena baca kitabnya bahasa Arab, kitabnya pakai kitab bahasa Arab, waliyatubillah, ya. Dan kitab yang dibacanya pun di situ dinukil seorang ulama besar, gitu. Kenapa? Karena dia tidak berguru, dia baca sendiri, baca pokok-pokok, kemudian dia nyimpulkan. Padahal ulama yang dia sebut tersebut, yang dia nukil tersebut dalam buku tersebut, itu di tempat-tempat lain mengingkari ISIS, gitu loh. Mengatakan itu adalah ya pemahamannya Khawarij, yaitu Khawarij dan lain sebagainya, itu dibahas di situ di buku yang lainnya. Juga pembahasan ulama-ulama yang lain seputar masalah takyin, ya, mentakyin tentang kekufuran dan semisalnya. Kenapa? Dia hanya membaca sendiri, bukan berguru. Makanya perkara-perkara yang penting, yang krusial itu dikembalikan kepada ulama. Hendaknya dikembalikan kepada ulama. Ya, kemarin sempat ada pertanyaan bagus, ya, dari salah satu pengajar tafsir hadis. Itu nelpon pas kajian kemarin Senin kalau tidak salah, ya. Kajian Senin saya terlambat itu kan ditelepon. Jadi pertanyaannya itu, seorang istri ditinggal suaminya kira-kira 6 tahun. Ya, sudah tidak tahu khobarnya,
kemudian istrinya memastikan suaminya meninggal gitu. Akhirnya dia nikah lagi gitu. Nikah dengan suami kedua. Kemudian setelah itu di tahun yang ke-7 atau tahun berapa itu suami pertamanya datang. Ini bagaimana statusnya? Tapi nikahnya di situ nikah siri gitu. Ini statusnya gimana? Dia istri dari suami pertama atau suami kedua? Ini kan enggak. Karena dia seorang ustadz ditanya itu sempat bingung dia. Dia sempat kemudian nelpon kami. Ya, itu dibahas bahwa tentang pembahasan seputar masalah memastikan kematian seseorang itu kan kaitan memastikan kematian secara hukum asal, ya, bahwa suami pergi ya itu terhukumi dengan hidupnya, al aslu makana ala makana, dan la tazulu al yakinu la tazulu bisyak, suatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu. Sebagaimana kalau seorang muslim pastinya muslim jelas, tetapi kekafirannya masih ragu, ini masih hukumnya muslim. Al yakinu, yakin itu tidak bisa hilang dengan sesuatu yang ragu. Sebagaimana orang sudah wudhu tadi kentut atau enggak, suatu ragu, maka dihukumi dia di atas wudhu. Nah, hukumnya seperti itu. Jadi hukumnya apa? Dikembalikan kan. Nah, jadi dia pastikan masih hidup, sehingga tatkala istrinya beristihad bahwa suaminya sudah meninggal, ini sudah terhukumi kesalahan pertama. Karena salah pertama, dia langsung menikah dengan nikah yang kedua. Nah, di sini kalau dia tahu suaminya itu masih hidup, tapi dia hanya sekedar duga-duga, ya, dan tidak dikarenakan dia tahu haramnya untuk menikah dan yang lain sebagainya, itu hukumi zina. Tapi kalau misalnya memang dia karena tidak tahu, ya dia ma'dzur, diberi udzur padanya, ya. Dijelaskan oleh para ulama untuk memastikan ini, dikatakan suami itu meninggal itu ada dua keadaan. Pertama, memang datang khobar yang pasti, khobar dari pasti tentang kematiannya. Atau yang kedua, kalau tidak diketahui khobar pasti tentang kematiannya, maka dikembalikan ke hakim. Nanti hakim yang kemudian mengatakan ini telah meninggal, berarti kamu statusnya sudah bebas. Artinya bebas apa? Dia sudah tidak punya suami gitu loh, janda, sehingga bisa menikah, ya, menikah. Adapun kalau enggak, ya pernikahannya itu enggak sah. Begitu suaminya yang pertama datang, dia lebih berhak. Tapi bagaimana kalau sudah dipastikan dengan melalui peradilan kalau suaminya meninggal, ternyata suaminya masih hidup, datang, ini yang berhak suami yang kedua atau suami pertama? Ini dijelaskan oleh para ulama, itu adalah suami pertama diberi pilihan, apakah dia ingin istrinya, dia lebih berhak, atau dia ingin untuk mengambil sodaknya, maharnya, mengambil sodaknya ataupun maharnya. Artinya status dari istrinya itu bisa dengan khulu dan yang lain sebagainya. Ya, kalau suaminya pengen, suami yang pertama untuk menginginkan, maka suami yang kedua ini dia fasakh nikahnya dirusak, dipisahkan, dan dia wajib untuk, wanitanya itu wajib untuk menunaikan iddah, sehingga tidak terkumpul dua air mani yang berbeda, ya, yang berbeda. Nah, lebih-lebih di situ nikahnya siri, ya tambah kacau lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu ada pembahasan yang wilayahnya mesti menyentuh penguasa. Tidak bisa, ustadz itu tidak bisa memutuskan seperti itu. Walaupun secara ilmu dia bisa, tapi tidak bisa, ini harus melalui peradilan. Melalui peradilan. Ya, naam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, artinya Lajnah mengatakan, ulama-ulamanya, waqalat liya'lam kullu muslim istar'ahu Allah taala ra'iyatan anna Allah azza wa jal sayas'aluhu an hadhil amanati allati hamalaha fa in kana adaha alal wajhil akmali
wa nassaha laha falyahmadillaha wa in kana ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Hendaklah setiap muslim dia mengetahui, ya, setiap muslim yang mana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan amanah, ya, telah memberikan amanah untuk mengurus rakyat. Mengetahui apa? Bahwasanya Allah Jalla wa Ala kelak dia akan bertanya kepadanya tentang amanah ini yang dia telah mengembannya. Kalau memang dia menunaikan amanah tersebut dalam bentuk yang sempurna dan dia menasihati untuk rakyatnya dengan nasihat yang baik, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia melaksanakan yang selain daripada itu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nanti kalau orang tidak amanah, ya tidak usah nyela orang lain, celalah dirinya sendiri. Ya, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian itu dari api neraka, yang mana manusia dan batu adalah bahan bakarnya. Ya. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing dari kalian itu adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannata. Dan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang Allah Ta'ala telah memberikan beban tanggung jawab untuk mengurus rakyatnya, kemudian dia mati pada hari di mana dia mati, sementara dia itu menipu rakyatnya, kecuali Allah Ta'ala akan mengharamkan padanya itu surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis yang sifatnya ancaman, ya. Ya. Hadis ini ada ancaman, ya. Ini pembahasan ilmiah seperti ini. Artinya siapapun pemimpin, mau pemimpin negeri, pemimpin negara, RT, RW, pemimpin di keluarga, semua kena ini. Makanya ini. Ini pembahasan ilmiahnya, ya, ingat ya. Tapi nanti kalau ada pemimpin yang berbuat dolim misalnya, tidak sekedar hadis ini gitu loh, ya, nanti beda lagi. Kalau kemudian mungkin dolim dicela boleh ndak, cela terang-terangan, nah itu ada pembahasan sendiri. Kalau dia pimpinan bagaimana cara menasihati, ini ada babnya sendiri. Makanya hati-hati menerapkan dalil itu, tidak menerapkan dalil itu ada kaidah-kaidahnya gitu loh. Ada kaidah-kaidahnya. Makanya ada ilmu namanya usul fikih. Ilmu usul fikih. Usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang diberlakukan di dalam di dalam mengistinbat dalil gitu loh. Caranya, ya. Itu untuk diterapkan di dalam mengistinbat sebuah dalil, ya, sebuah nas. Kalau dalam akidah ada ilmu namanya al-usulu talaqi. Ya. Talaqi artinya di dalam mengambil istilahnya penukilan akidah itu bagaimana itu dibahas di dalam ilmu usul at-talaqi. Jadi ada ilmunya tersendiri. Dan kalau kemudian seorang itu dia menerapkan sesuatu, ya, tidak dibangun di atas ilmu, ya seperti yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, man tatayyaba falam yu'lam lahu ilmun falam yu'lam lahu ilmun fahuwa dominun. Di barang siapa yang dia mengadakan praktek ilmu kedokteran padahal tidak diketahui dia punya ilmu kedokteran, ya, maka dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan kerusakan yang diakibatkannya. Nah, seorang itu
Diketahui punya ilmu itu setelah belajar, karena asal orang itu dia bodoh. Asal manusia itu dia tersifati dengan sifat bodoh, tidak tahu apapun. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu apapun. Di saat Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, ya, itu kalian tidak tahu apapun. Maka diketahui dia punya ilmu setelah belajar, ya, diketahui itu setelah belajar. Kemudian qala Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, Syekh Sa'di rahimahullah taala berkata dalam risalah Nasihatun Mukhtasaratun fil Hasti ala Tamassuki Biddin wa Tahdhir minal Madarisi al Ajnabiyah. Beliau mengatakan yajibu al-hadru wa tahdhiru min dukhulil madarisil al-ajnabiyah allati tudrasu fiha hadil ulumud darah. Wajib untuk berhati-hati dan memperingatkan dari memasuki sekolah-sekolah ajnabi, ya, sekolah-sekolah orang asing yang mana dipelajari di dalamnya itu berbagai ilmu yang berbahaya, khususan liman la ma'rifata lahum taman la ma'rifatan lahum taman fil fiddin wala basiratan lahum fihi, ya, lebih khusus bagi orang yang dia tidak punya ilmu sempurna di dalam agama, tidak punya basirah, tidak punya ilmu di dalam ilmu yang masuk dalam hati, dia nggak punya, ya. Fa kaifa yardo man indahu dinu wa aqlun an yad'a waladahu fil datakabidhi yusallimuhu limadarisa ajnabiyatin qad ulima ada uha lidinil Islam bal li jami'il adyan, ya. Maka bagaimana seorang yang dia punya agama, seorang yang punya akal, itu dia bisa ridho untuk meletakkan anaknya, yang anaknya itu fil data kabdihi, merupakan buah hatinya, bagian dari hatinya, maksudnya buah hatinya, ya, dia letakkan buah hatinya, dia serahkan anaknya itu pada madrasah, sekolah-sekolah orang asing yang sudah diketahui permusuhannya kepada umat Islam, kepada Islam, bahkan pada seluruh agama, ya. falam yu'assas illa lisatin nasi an dinillahi wa tauhidih, di mana sekolah itu tidaklah didirikan kecuali untuk menghalangi manusia dari agama Allah dan mentauhidkannya. Kaifa yusallimu al-aqilu mawalihi wa huwa khalidhin min at-ta'alim ad-diniyah wa min al-akhlaqil mardiyah ila haula'i alladhina yuhishuna dhihnahu bil ilhad wa taskikat, ya. Maka bagaimana seorang yang berakal dia bisa menyerahkan anaknya yang berada di dalam perwaliannya, padahal anaknya itu masih kosong pikirannya, belum punya ilmu agama, masih kosong dari taklim ilmu-ilmu agama, kosong dari akhlak yang pendidikan akhlak yang diridhoi, diserahkan kepada mereka-mereka yang kerjanya itu melumpuhkan pikirannya dengan berbagai macam pemikiran penyimpangan dan perkara-perkara yang sifatnya meragukan. Allahu Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ini sudah disinggung di fatwa Lajnah Daimah. Ini sama dengan dalil itu. Ay bi ta'limihim ma yanfa'uhum wa tahdhibi akhlaqihim faman lam yu'allimhum al-uluma diniyata wa lam yuqawwimhum bil akhlaqi wal adabi al mardiyati fa innahu lam yamtasil ma faradallahu alaihim min jihatihim, ya, min jihatihim. Fa haula'il aba alladzina wada'u auladahum fil madarisi al asnabiyati qad khasiru dinahum wa dunyahum waliyadu billah. Pada firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian itu dari api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Menjaga dengan apa? Dengan mendidik mereka, mengajari mereka sesuatu yang memberikan manfaat untuk mereka, dengan melatih akhlak mereka di atas akhlak Islam, ya. Maka barang siapa yang tidak mengajari anak-anak mereka itu dengan ilmu agama dan tidak kemudian
memprogram mereka, mendidik mereka dengan akhlak, dengan adab yang diridhoi, sungguhnya dia belum menjalankan apa yang Allah fardukan kepadanya untuk anak-anaknya. Dia belum menegakkan. Entah kemudian kalau mampu dia didik sendiri, kalau tidak mampu dia serahkan ke lembaga-lembaga yang ada. Ya, dan kita sebenarnya kalau kita lihat di masa ini kan banyak pemerkosaan, bukan banyak sebenarnya karena beritanya rame aja. Ya, di pondok muridnya diperkosa kan gitu. Kan itu beritanya baru rame kan sekarang itu. Sebenarnya pemerkosaan yang lebih daripada itu lebih banyak lagi. Tapi karena itu agama, lembaga agama, ingat kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempelajari agama itu menjadikan tambah besar dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena agama itu dekat dengan ketaatan kepada Allah. Tapi ingat, kalau kita lihat itu mesti pendidikannya campur. Bagaimana bisa seorang guru yang laki-laki bisa dekat-dekat dengan santri perempuan? Itu kalau dari nasihat yang pernah kita bahas, itu ibarat meletakkan kubah syaitan. Bahas wanita di kalangan santri laki-laki saja itu sudah meletakkan kubah syaitan di atas kepala mereka. Bagaimana kemudian malah bergaul? Kadang ada orang mengatakan kami kuat bergaul dengan wanita, nyatanya juga nggak tertarik. Ya, bukan kuat itu, tapi hatinya kan udah mati gitu loh. Karena masalahnya itu. Ya, kalau fitrahnya benar tidak akan seperti itu. Artinya dengan cara dicampur itu, akhirnya terjadi apa yang terjadi kan gitu. Ya, padahal kalau kita lihat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, pendidikan para sahabat itu anak-anaknya nggak dicampur itu, nggak dicampur. Ya kita memberikan udzur kalau belum diterapkan misalnya karena ya berbagai macam kendala tingkat pemahaman yang terjadi, tapi secara asal itu seperti itu. Ya, secara asal seperti itu. Wong tidak dicampur saja, ada HP, ada ini, bisa terjadi apa yang terjadi. Ya, pernah di sebuah pondok pesantren ini terjadi beneran, ini ditangkap polisi padahal dipisah gara-gara yang laki-laki kemudian berjanji bertemu dengan santri perempuan, pergi lah, pihak orang tua wali santri perempuannya lapor ke polisi, ditangkap habis Jumatan itu, langsung ditangkap. Nah, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mereka para bapak itu yang meletakkan anak-anak mereka di madrasah orang asing, benar-benar mereka telah merugikan agama mereka sendiri, agama anak-anaknya, demikian pula dunia mereka. Wala budda an yajidu ba'da jazaihim fid dunya qabla al-akhirah. Maka tidak mereka akan mendapati sebagian dari balasan mereka itu di dunia sebelum mereka di akhirat. Fawailul lahum min jihatain. Sehingga kecelakaan bagi mereka itu dari dua sisi. Artinya sisi di dunia dan juga di sisi di akhirat, ya. Waliyadu billah. Wailul lahum mimma ahmaluhum wa dayya'uhum min ulumiddin wa akhlaqihi wa a'malihi. Wa wailul lahum min jinayatihim al-kubro itwada'uhum baina yaday a'da'iddin. Ya, yaitu kecelakaan bagi mereka itu dari dua sisi. Satu, kecelakaan bagi mereka dari apa-apa yang mereka telah membuat binasa anak-anak mereka, menyia-nyiakan anak-anak mereka dari ilmu agama, demikian pula akhlak serta amalnya. Dan satu kecelakaan bagi mereka ini melakukan kejahatan kepada anak-anak itu dengan kejahatan yang besar, yaitu apa? Ketika mereka menyerahkan anaknya di hadapan musuh agama ini. Artinya kalau diletakkan pada sekolah-sekolah seperti itu sama dengan menyerahkan anaknya kepada musuhnya. Yamna yulquna alaihim mayuridun. Tentu mereka akan melemparkan kepada mereka itu apa yang mereka inginkan, hatta akhrajuhu min din, sehingga mereka akan mengeluarkan anak-anak tersebut dari agama mereka sehingga berpindah kepada agama mereka. Famadhanuka bitiflin au dhaifil basirah itsallamahu ahluhu. Maka bagaimana
sangkaanmu tentang anak yang dia lemah ilmunya, lemah pikirannya, ya, tatkala keluarganya menyalahkan kepada musuhnya, artinya menyerahkan kepada sekolah lembaga selain daripada agamanya, bahwa do'uhu baina yadai muallimin qad ulimat adawatuhu. Mereka meletakkan anaknya tersebut di hadapan seorang pengajar yang sudah diketahui permusuhannya terhadap agama ini, pada agama kita. Wa hirsuhu asyadidu ila dakwah ila madhabihi wa ilhadihi wal billah, dan sudah diketahui tentang hirsnya, semangatnya yang keras untuk mendakwahkan kepada pendapat dan penyimpangannya. Tentu anak tersebut akan menjadi rusak pikirannya, rusak agamanya. Di bagian terakhir ya, ada sebuah riwayat an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu maqala kana nasun minal usara yauma badrin lam yakun lahum fida'un faja'ala Rasulullah alaihi salatu wasallam fida'ahum an yu'allimu auladal ansari al kitabah. Qala faja'a yauman gulamun yabki ila abihi faqala ma sya'nu, qala darabani muallimi, qala al-khabithu yatlubu bidahli badrin wallahu la ta'tihi abadan. Dalam riwayat al-Imam Ahmad, demikianlah al-Imam Hakim, dan beliau mensahihkannya, disebutkan pula oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Ini hadisnya mursal dari hadis Sya'bi ya. Itu disebutkan di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ada sekelompok orang menjadi tawanan pada perang Badar. Di mana perang Badar itu tawanan kan disuruh nebus, keluarganya nebus, tapi dia nggak punya tebusan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjadikan untuk mereka bisa menebus diri mereka sendiri, mereka mesti mengajari anak-anak orang Ansor menulis, pelajaran menulis. Maka suatu saat ya, Ibnu Abbas menyebutkan, pada suatu hari datang seorang anak yang belajar, itu anak-anak orang Ansor itu menangis mendatangi bapaknya. Kemudian bapaknya bertanya, kenapa kowe le gitu, masa nuka, kenapa kamu nangis, apa yang terjadi padamu? Maka anak ini mengatakan, dorobani muallimi, pengajarku telah memukulku ya. Maka kemudian bapaknya, yaitu orang Ansor, mengatakan, al-khabis, setan itu, orang yang jelek itu, dia mau menuntut balas karena kekalahan perang Badar. Demi Allah, jangan kamu datang setelah itu selama-lamanya. Itu padahal di bawah penguasaan Rasul itu. Artinya kan mereka diawasi Nabi, itu saja bisa mukul anak muslim gitu loh, karena sebagai pengajar. Ya. Maka di sini jamaah yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwa taklim seperti ini labuta min surutin, tidak harus tidak padanya itu ada syarat-syaratnya, labuta fihi min surutin hatta tastaqima ma'a nususi syar'i al-ukhra, sehingga lurus dia tepat dengan nas-nas syar'i yang lainnya, sebagaimana para ulama telah menaskan syaratnya sebagaimana ada dalam kitab kalian. Itu syaratnya ada 3. Yang pertama, ilmu tersebut tidak ada di negeri muslim, indah adami wujudil muslim, yaitu pada saat tidak ada orang Islam di situ ya. Ingat, tidak ada orang Islam di situ. Kalau dibahasakan di sini, ilmu tersebut tidak ada di negeri muslim, jadi bisa jadi seperti itu, tidak ada orang Islam atau memang ilmu itu tidak ada di negeri muslim. Syarat yang kedua, ma'amuraqabatil kafir wal hadri minhu, yaitu belajar disertai sikap waspada mereka dan berhati-hati darinya. Ini syarat yang keberapa? Kedua. Syarat yang ketiga ya, wa anna ta'alluma yakunu fil umuril amah ad-darurah la umuruddin, bahwa yang dipelajari itu adalah perkara-perkara yang sifatnya daruriyah ya, kebutuhan yang mendesak yang cakupannya umum dan bukan di dalam urusan agama ya, bukan di dalam urusan agama. Dan di situ kan disebutkan tiga. Ada hal yang terlewat ya. Di kitab ini juga cuma disebutkan 3. Ada hal yang tidak kalah penting, yaitu di bawah pengawasan penguasa muslim. Artinya apa? Di bawah penguasaan, dia lakukan hal tersebut di negeri muslim. Jadi ilmu itu tidak ada di orang kaum muslimin, tapi yang bisa ngajar cuma orang kafir misalnya. Sehingga orang kafir itu dia diundang di sekolah yang dikuasai kaum muslimin. Seperti itu. Atau memang kalau kondisi mendesak ya, ilmu itu di luar negeri itu diutus
untuk belajar di sana dengan syarat-syarat yang sangat ketat, dan itu pun masih diawasi oleh penguasa. Makanya kalau kita lihat mahasiswa yang sekolah di luar negeri atau anak-anak dari kedutaan besar yang ada di luar negeri itu, sekolahnya itu kan diawasi oleh pemerintah, ya, diawasi oleh pemerintah. Di sana ada atas pendidikan, ada atas kebudayaan dan yang lain sebagainya, yang mana dari situ jangan sampai kemudian anak-anak yang belajar itu kemudian menjadi rusak agamanya, seperti itu, ya. Walaupun kita tahu kondisi tersebut bukan kondisi yang ideal gitu loh, ya, kondisi yang ideal. Selesai pembahasan kita di sore ini dengan dipercepat. Sebenarnya masih ada beberapa di sini tapi sudah cukup, ya. Besok kita lanjutkan pada pembahasan bab ketiga tentang wasiat para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik. Ini arahan bagi para pendidik bagaimana di dalam mendidik tersebut itu ada kolaborasi antara atau kerjasama antara orang tua, pemerintah, pemimpin, ya, sehingga pendidik sebagai pelaksana. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Abu Idris yang Hafizahullah atas ilmu yang telah disampaikan. Dan para peserta kamsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami berikan kesempatan siapa ada pertanyaan baik secara langsung melalui mikrofon ataupun melalui tulisan, ya, kami persilahkan. Enggak ada yang baik, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke sesi berikutnya, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili segenap panitia, kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam taklim pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.